محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Shadaqallahul azim. Yang terhormat, yang mulia Bapak Ketua Pemerintahan Ikrar. Betul doa? Ikrar. Ikrar itu Ikatan Keluarga Desa Raurau, keluarga besar Raurau. Raurau ini kalau di Sumatera Utara sebenarnya mirip dengan Triaria. Triaria itu rumput alam-alam kalau bahasa Medannya. Tapi kalau Raurau, saya pikir perkumpulan ini sama dengan Rau yang di Pasaman Timur ataupun Panti. Rupanya ini daerah Sumatera Baratnya. Berbeda rupanya dengan Rau yang berbatasan dengan Mandailing Natal. Inilah rupanya bentuk wajah-wajah orang-orang tua saya. Maka malam ini berjumpa bersilaturahim dalam rangka kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat, yang mulia, segenap pengurus, wabil khusus orang-orang tua saya malam hari ini, salah satu yang berhadir juga sebagai bendahara di kegiatan yang luar biasa. Ada juga persatuan kami, Bapak namanya IKAMSU, Ikatan Keluarga Muslim Sumatera Utara. Bendaharanya itu Bapak Haji Suhaimi ini juga. Baru malam Ahad semalam kami pertemuan di Jalan Jenderal Sudirman. Malam ini jumpa lagi. Maka pas beliau telepon saya tadi, saya pikir juga. Begitu WA masuk, saya bilang dekat Masjid Darussalam Nur Iman. Rupanya ikut juga beliau di tempat ini. Semakin banyak kita bersilaturahim, maka semakin banyak kita dapatkan rahmat Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya berpikir tak ada ibu-ibu yang hadir. Rupanya ada di belakang, cuma terhalang pintu sama dinding. Maka mohon maaf tadi tak tersebut. Rupanya ketika ibu tadi sampai, ada di belakang rupanya orang-orang tua saya juga, ibunda saya. Semoga kita semua, biarpun tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu, doa terbaik malam ini Bapak Ibu, istiqomahlah kita dibuat Allah di dunia ini melakukan amal-amal soleh. Ringan kaki ini untuk selalu berjumpa dengan kawan-kawan. Dibuat Allah senantiasa kita melakukan kebaikan ini sampai akhir hayat. Kita tutup usia ini besok dengan mengucap La ilaha illallah. Kita doakan bersama Pak, moga-moga kita sering berjumpa dengan kebaikan di dunia ini, berjumpa dengan orang-orang yang baik. Besok di akhirat dikumpulkan Allah kita kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi besok Pak, kalau saling bertanya kita di akhirat, maka tanyakan juga lah Ustaz besok. Kalau Bapak juga tak nampak saya besok, bertanya juga kita. Maka di mana si anu, di mana si fulan, di mana si fulan, itu salah satu kehebatan orang yang berkumpul di dunia di tempat yang baik, baik-baik. Maka intinya yang pertama Pak, hanya doa yang bisa Ustaz sampaikan. Moga kita sampai akhir hayat ringan kita untuk melakukan kebaikan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Tausiah ini apakah ini perdana atau memang ini sudah kesekian kali Pak? Perdana, tapi sekian lama telah membeku. Kalau bahasa Medannya membeku. Maka harus agak digas sedikit supaya cair dia, kan begitu. Kalau yang digas sedikit tapi gasnya ini tak pol, gas parah, tak ada hubungannya dengan pilkada, ya Pak ya. Hanya kita gas sedikit saja. Mohon izin Pak, orang tua saya berpindah ke depan sedikitnya karena kipasnya arah yang sana. Supaya ada dingin sedikit. Boleh tidak?
Kalau tengah artis tuh pinggir saja, ada kipasnya. Pas ya Pak. Nah, jadi sebenarnya apa gunanya kita silaturahim itu? Banyak orang berpikir tak ada gunanya sama sekali. Awal luangkan waktu, datang kumpul-kumpul, kemudian disuguhkan makanan, makan, cerita, tertawa, habis itu doa, kalau ada doa, pulang. Apa sebenarnya hakikatnya? Ringkasnya Pak, sebelum kita urai hadis-hadis Nabi dengan ayat Allah tentang silaturahim, kita ini lahir ke dunia ini Pak, butuh nggak kita sama orang? Nah ini harus jelas dijawab nih Pak ini, karena mau dikasih begini kan? Lahir ke dunia ini kita Pak, butuhkah kita sama orang? Butuh kan? Hidup kita di dunia ini butuhkah kita sama orang? Butuh. Meninggal kita besok butuhkah kita sama orang? Butuh. Berarti Pak, tak usah pun dibacakan hadisnya, tak usah dibaca ayatnya. Kalau orang yang betul-betul waras, maka tak ada kata lain selain daripada perbanyak di dunia ini bersilaturahim. Kalau meninggal salah satu anggota di besok Pak, rajin dia datang, kita tahu dia besok kena duka, dia meninggal dunia. Kira-kira Bapak anggota yang rajin nih hadir pengajian, datang wirid, terus dia hadir. Kira-kira ada kerjaan Bapak yang sangat penting, mana Bapak pilih untuk menghantarkan jenazahnya ke pemakaman Simpang Ngasuh daripada menunda pekerjaan ini sejenak? Berapa banyak orang Pak, karena rajinnya dia di dunia ini bersilaturahim, maka banyak juga tentu orang yang akan menghantarkan ke pemakamannya. Orang yang malas bersilaturahim, maka sengaja juga besok dibuat Allah Pak. Tengok orang-orang yang malas, berat kakinya melangkah untuk kumpul-kumpul yang baik, meninggal dia besok. Kalaupun tak ada kerjaan halangan yang menghambat kita, lebih baik kita pilih tidur di rumah masing-masing, biarkan orang yang berkesempatan saja yang menghantarkan jenazahnya. Pertanyaannya Pak, rugi enggak orang kalau meninggal hanya 3 orang yang menyolatkan jenazahnya? Rugi kan Pak? Rugi enggak orang ketika mengiupkan ambulan sampai ke pemakaman Simpang Ngasuh hanya 2-3 mobil ditambah 5 Honda? Rugi enggak Pak? Di mana letaknya? Berulang kali pengurus membuat surat, berulang kali pengurus membuat grup WA. Datanglah, datanglah, datanglah. Berpuluh kali diundang, kata-kata. Mati dia besok, kira-kira Bapak mau nggak menghadiri? Oh, Secara langsung. Ira minimal. Ini juga anggota ikrarnya dulu, kata dalam pengurus dalam hatinya. Tapi diundang kita hidup tak pernah mau datang. Ketika mati baru ini. Habis sure lah tole Richard. Beres sekali lagi. Dari awal kehidupan. Kalau baik kita dalam hidup ini pasti dari kehidupan baik. Kalau baik di dunia ini pasti orang-orang yang baik yang akan mengikuti iringan dari jenazah kita. Betul Pak? Betul. Nah sekarang Pak coba kita dudukkan kajian ya. Sepakat kita bahwa lahir ke dunia ini kita butuh orang lain. Hidup kita di dunia ini kita butuh orang lain. Meninggal kita besok kita butuh orang lain. Suruhan siapa silaturahim di Islam? Dari zaman dulu ada nggak silaturahim ini? Ditemukan rupanya Pak, sangat kita hafal ayatnya. Ada dalam surah Al-Baqarah. Beri Bapak baca ayatnya. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah. Disuruh oleh Allah kan, jangan putuskan nih. Amara Allah ayyusal, bahwa sudah dipanggungkan tadi kalimat solnya itulah diambil dari kalimat wasola yusilu silatan. Arti daripada silaturahim itu 2 suku kata. Silah itu artinya menyambungkan, rahim itu artinya salah satu dari nama Allah.
Ar-Rahim dimaknai dengan rahim, kasih sayang, saudara, hubungan kita. Tadi protokol menyebutkan kita ini satu sanak, satu keluarga, dan kemudian uleran saudara. Ada juga yang menyebut kalau kami orang Medannya, mar kamarangi, mar anak guru, mar mora. Tahu apa artinya itu? Tahu tak? Mar kamarangi itu teman daripada saudara dari kumpulan dari ayah-ayah kita. Anak dari paman kita itu kamarangi kita. Kumpul awak berkumpulan. Kemudian mora kita yang bisa diambil besok anak gadisnya, mertua kita itu juga menjadi bahagian daripada rahim kita, satu keluarga kita. Kemudian kahangki, anak toru, mora, berkumpul namanya dari handa tolu kalau bahasa Medannya, maka bapak juga jauh-jauh dari rao-rao pindah ke ujung batu. Kenapa harus dibuat balik silaturahim? Supaya kita saling kenal mengenal di ujung batu. Jangan sampai sanak besanak besok keluarga sama keluarga, sepupu dengan sepupu tak saling kenal. Besok jumpa mereka di pasar, maka mereka mengadu sama ayah mak. Mereka hendak menikah, rupanya mereka adalah mahram. Maka pak bukan hanya ayah maknya yang perlu silaturahim, bawa anak kita, bawa cucu kita, bawa juga anak-anak yang masih kecil, ajarkan dia dari waktu sedemikian kecilnya bersilaturahim. Baru kenal dia, ini keluargaku, ini adalah keponakanku, ini adalah cucuku. Baru dia nampak, inilah kami di ujung batu. Rupanya pak, suruhan dari silaturahim itu langsung Allah yang menyuruh. Apa dibaca poin kita tadi? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu itu perintahnya bil amar suka. Tadi baca iqtasamu. Berpegang teguhlah kamu. Kalau kaidah usul fikihnya al-aslu bil amri lil wujub. Suruhan daripada berpegang teguh itu kaidahnya wajib asal mulanya. Sementara wala tafarraqu lam nahi itu maknanya al-aslu fit-tahrim. Asal daripada keharaman itu tadi mencegahnya lam nahi untuk supaya tidak dibuat. Kalau bersilaturahim kita mengundang ridho Allah. Berpecah belah kita tak mau berkunjung saling sapa, tak mau berkumpul dengan sanak famili, rupanya Allah marah melihat kita. Maka sekali lagi ayolah mengantarkan kita ini, ringankan langkah. Mau kita berkumpul-kumpul, ramai kita datang, senang hati tuan rumah suami baik, bergilirkan di besok, berkeliling terus, maka ini salah satu yang mendatangkan rahmat dalam kehidupan kita ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu hadisnya ada enggak Ustaz? Ada, populer sekali Pak. Kata Nabi, man ahabba. Kalau dibuat bahasa sederhananya Pak, kira-kira ada nggak orang yang mencari-cari kecintaan dari Allah? Ada nggak orang-orang yang ingin sebenarnya dalam tawaran dalam hadis ini yang ingin dia hadapi dalam kehidupan? Semua kita ingin mencapai ini sebenarnya Pak. Apa itu? Kecintaan dari Allah. Man ahabba. Siapa yang suka? Kan tawaran Pak. Kalau dibuat bahasa lainnya, suka nggak kalian? Kata Nabi, ayyubu faqulahu fi rizqi. Diluaskan rezeki kalian, wa yunsa'alahu fi asari, kemudian dipanjangkan, diberkahi umur kalian, falyasil rahimah. Amalannya cuma satu, kata Nabi, dua sekaligus kalian dapatkan. Bersilaturahim kalian di muka bumi ini, maka akan luas rezeki kalian, dan kemudian akan panjang umur kalian. Kira-kira kalau kita rajin bersilaturahim ke rumah orang Pak, kira-kira kita dibiarkan tidak minum kita? Paling tidak air putih keluar Pak, berarti ada rezeki kita di rumah saudara kita. Paling tidak datang bersilaturahim, kita dikasih makan, dikasih kue. Bahkan kadang-kadang kita bercerita, yang paling menariknya Pak, rezeki itu terbuka gara-gara silaturahim. Anak bapak tamat sarjana, tak bekerja. Rajin ayahnya bersilaturahim, gara-gara barokah silaturahim bukan dengan kawannya. Anak bapak sarjana ya? Iya. Belum kerja? Belum. Sarjana apa? Sarjana teknik. Kebetulan Pak, di
sekolah khusus sarjana teknik, masukkan lamaran itu, aku yang memasukkan menjamin pasti kerjaan apa. Berapa banyak Pak dari barokah pergaulannya, dari barokah silaturahimnya, maka mudah semua urusan dalam keduniaan. Buktikan hadis Nabi Pak kalau percaya. Maka Ustaz, kalau bisa kita berusaha mungkin kita ikuti semua yang baik-baik ini ya. Ya, jangan pilih-pilih lagi Pak. Malam ini ikrar. Di antara pengurus ikrar, anggota ikrar di besok, ada lagi nanti perwiritan yang lain. Macam di tanah datar itu tadi malam ada juga perwiritan di situ namanya perkumpulan apa yang musola Babu Salam Pak. Ada lagi itu. Ada lagi daerah Simpang sini. Masuk semua Pak. Kalau bisa di umur kita yang senja ini Pak, ikuti semua perkumpulan yang baik-baik ini, maka besok insya Allah meninggal kita Pak. Semua dari perkumpulan yang kita ikuti ramai mengiring jenazah kita besok Pak. Menunjukkan apa? Berarti orang ini mampu dia mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Jadi saya tanya Bapak, kira-kira keberkahan hidup ini Pak dikukur dari namanya kita hidup atau apa yang disebut dengan umur panjang itu sebenarnya? Bisakah ditambah proses umur itu tadi? Tidak Pak. Kata kuncinya adalah yang disebut dengan umur panjang itu Pak, beratus tahun kita mati masih disebut-sebut orang kebaikan kita. Itulah umur panjang. Saya ulang sekali lagi nih Pak. Umur panjang itu bukan perkara lamanya hidup di dunia ini. Tapi umur yang panjang itu adalah lama kita hidup di dunia bagus. Tapi ada orang yang hanya sebentar hidup, ratusan tahun meninggal dunia. Dikenal-kenal di atas dunia ini kebaikan. Jadi malam ini Pak bertanya sama diri kita masing-masing ini. Kalau meninggal saya besok, apakah yang akan disebut oleh orang-orang ikrar? Apa yang disebut oleh orang tanah datar tentang diri saya? Ada nggak mereka menyebut kebaikan saya? Nah, itulah pertanyaan besar. Jadi kalau ingin bersilaturahim, ingin diluaskan rezeki, kita bersilaturahim, ingin pula umur ini barokah, maka salah satu amalnya tak bisa dikecualikan Pak, memang harus kumpul bersilaturahim. Jadi gimana caranya Pak? Caranya mudahnya Pak. Kalau untuk orang bersilaturahim sekalinya dalam setahun, berkunjung ke rumah ibu bapak, tak ada handphone, hanya main surat saja. Tapi kalau hari ini mudah Pak, ada grup WhatsApp, ada lagi Facebook, ada lagi bisa kita saling telepon sama-sama, rame-rame, kemudian mudah Pak. Tapi semakin mudah, mau tak mau Pak, yang dekat hari ini menjadi jauh, yang jauh hari ini menjadi dekat. Pengaruh apa? Handphone kita sekarang. Kadang teman di sebelah kita pun tak pernah lagi bisa berjawab. Jam-jam kita dulu berdampingan, tak pernah lagi kita berjawab. Tapi kalau orang yang jauh bukan baru sana, itulah lawan bicara kita. Terjadi hari ini, terjadi. Apakah itu makna silaturahim tadi? Maka maknanya adalah utamakan yang hadir ini, utamakan yang sering berjumpa dengan kita, karena kalau mati bantuan kita besok, yang hadir ini sebenarnya yang akan hidup terus jenazah kita. Jadi Pak, usahakan ya Pak ya. Saya ingin berpikiran malam hari ini. Kalau Ustaz ini besok mati, kira-kira Pak, sebutan apalah yang dibilang orang besok dengan diri saya? Kenapa harus datang kita? Kalau boleh saya jujur Pak. Kalau hanya berharaplah malam ini untuk makan malam beserta materi, lebih bagus saya tidur habis sholat isya dan salam musliman tadi pulang ke rumah. Tadi panitia nelpon saya sudah tidur sebenarnya Pak. Kalau seandainya tak dibangunkan lagi, saya akan lanjut karena saya subuh harus 4 tahun setengah 4. Artinya Pak, kenapakah Ustaz harus mau datang lebih menahan ngantuk kemudian datang kumpul dengan kami? Tak lain tak bukan Pak. Saya ingin besok mana tahu sebelum subuh nanti saya meninggal, maka Bapak insya Allah yang berkesempatan yang hadir beserta Ibu pasti akan ada sebutan kebaikan. Baru saja tadi malam Ustaz berceramah, rupanya subuh ini sudah meninggal ya. Kasihan betul ya. Paling tidak Bapak kasihan, datang Bapak ikut berbondong-bondong mengatakan jenazah saya. Sebutan itu Pak,
akan lama besok di dunia ini, ratusan tahun pun kita akan meninggal. Saya tanya Bapak, kalau seandainya kita mati, maka yang terjadi adalah dua perkara. Yang pertama kita akan istirahat, yang kedua kita akan mustarih. Istirahat itu maknanya di dunia ini letih capek. Tak ada kerjaan di dunia ini demi Allah yang tak letih, yang tak capek. Minum pun kalau berlebihan Pak capek meledak perut kita. Makan juga berlebihan Pak habis tenaga, tak ada lagi, habis, tak ada selera lagi. Ceramah capek Ustaz, capek luar biasa. Apa yang tak capek di dunia ini? Tak ada Pak. Di dunia ini saatnya berletih-letih, bercapek-capek. Kapan engkau istirahatnya? Kata Nabi, maka orang yang membawa amal kebaikan ketika berpisah roh dengan jasadnya, masuk dia ke alam barzah, barulah dia meninggal dalam keadaan istirahat. Orang lain menangisi kepergiannya, tapi dia di alam barzah istirahat layak seperti pengantin baru menunggu hari kiamat terjadi. Jadi jangan Bapak harapkan di dunia ini, jangan ibu harapkan di dunia ini beristirahat, maka dunia ini tempatnya tidak capek. Ada rasa Bapak enaknya hidup di dunia ini? Ada Bapak? Mudah Bapak dihitung-hitung sebenarnya kesenangan dunia ini? Tak ada. Kalau misalnya ayah anda kita ini, orang tua kita ini wajib. Dulu Pak, sebelum kita ada penyakit, masih enak-enaknya makan, apa yang kurang waktu itu? Duit tak ada. Seumuran saya nih Pak sudah mulai datang penyakit nih, 31 tahun sekarang. Ingat saya dulu waktu umur 20 tahun, habis makan bakso, makan sate, habis makan apapun tak ada masalah tuh Pak. Tak ada masalah penyakit, tak ada masalah berat badan, segala macam. Makan saja semua. Masalah saya hari itu apa? Duit tak ada. Ketika sudah bekerja, ketika kita sudah punya duit, apa masalah bagi hari ini? Masalah hari ini Pak, asal makan daging sedikit, kepala apa? Naik sedikit. Asal makan berlebihan sedikit, sesaklah nafas. Seumuran Bapak hari ini 60, 70 tahun, 80 tahun, sekarang masya Allah hidupkan. Apalagi masalah? Bukan duit masalahnya lagi. Kesehatan dari ditarik oleh Allah. Jadi kalau sepakat kita Pak di dunia ini, jangan minta lama-lama hidup di dunia ini. Tak ada enaknya. Mau Bapak hidup 200 tahun di dunia ini? Tak usah Pak. 100 pun jangan minta. Paling tidak minta 70, 80 sudah mantap tuh Pak. Berpenyakit 3 hari langsung meninggal. Itu lebih bagus. Ya, jangan lama-lama hidup di dunia ini. Tidak ada gunanya. Apa sebab? Karena Pak nanti membuat masalah mudarat kepada anak kita. Menjadi bukan apa, menjadi alasan bagi mereka. Maka mereka sama kita menjadi ladang dosa dalam kehidupan. Minta sama Allah, sebelum saya pikun ya Allah, matikan saya dari dunia ini. Begitu minta sama Allah. Jadi sekarang asal sedikit lama duduk, terangkat. Asal sedikit agak beradaan sedikit, masuk angin. Asal sedikit terlalu banyak makan cabai, bencret langsung. Apa enaknya hidup ini? Sebenarnya tak ada. Jadi apa target kita? Jangan lupa tugas. Tugas kita adalah meninggal besok, maksimalkan umur ini supaya orang bisa menyebut-nyebut kebaikan bekas yang kita tinggalkan di dunia ini. Wa man nu'ammirhu nunaffisu fil khalqi afala ya'qilun. Kalau kita semua ini Allah panjangkan umurnya, Allah akan kembalikan ke kejadian semula. Lahir kita tak ada gigi. 100 tahun umur kita balik ompong, tak ada gigi lagi. Kecuali pakai gigi palsu ya. Itulah yang cerita ya Pak. Lahir ke dunia ini tak bertenaga. 100 tahun umur habis, tak bertenaga lagi. Lahir ke dunia ini juga tak pandai bercakap. Maka nanti 100 tahun umur pun tak apa dicakapinya lagi. Harus Bapak sikap baik-baik. Kenapa perlu silaturahim? Intinya karena kita butuh orang lain. Jadi Pak, coba dipikirkan masak-masak. Ada orang yang mati dalam keadaan istirahat, kita yang istirahat, orang lain mengenang kebaikan kita. Yang kedua, ada orang yang matinya dalam keadaan mustarih, dia disiksa di alam kubur, orang lain berterima kasih bersyukur sama Allah dengan kematiannya. Karena selama di dunia ini pekerjaannya hanya membuat masalah,
Di dunia ini selalu kalau datang membuat rusuh, kalau hadir dia di majelis ini selalu membuat masalah pertikaian, maka orang-orang seperti ini Pak berhati-hati dalam hidup ini. Meninggal kita besok ketika diucapkan di Masjid Darussalam Iman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal hamba Allah yang bernama Syan bin Syanun. Bapak mendengar dengan teliti, mendengar dengan seksama apa yang terucap dari rumah kita. Alhamdulillah. Meninggal juga rupanya paling besar membaca. Kalau orang membaca alhamdulillah Pak, belum dimakamkan kita sudah mendapatkan satu doa kecelakaan dari saudara kita. Perlu tak berjuang Pak Ustaz? Perlu. Kenapa mau letih Pak Ustaz? Ingin disebut kebaikan besok. Ria Pak Ustaz? Bukan. Tapi apa yang engkau tanam, itulah yang akan kau tuai besok. Maka di dunia ini Pak, nanti tengok di Al-Quran itu. Dari barisan ini sampai berlingkar kita ini Pak. Ini rata-rata umurnya kan sudah 40 tahun lebih ini kan. Target Bapak tak ada lain, tak ada bukan adalah usahakan paling tidak satu amal ini tuntas dia Pak. Apa itu? Jadikan anak bisa menjadi contoh bagi anak cucuku untuk di masa-masa yang akan datang. Apa artinya Pak? Kalau Bapak contohkan yang buruk, anak cucu melanjutkan yang buruk itu tadi, maka hati-hati dosa jariah juga akan mengalir Pak. Hati-hati. Kalau Bapak contohkan yang baik-baik di dunia ini, maka tentu juga pahala jariah juga akan mengalir kepada kita. Bapak yang umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun malam ini, itu juga termasuk masalah harta. Usahakan bagus-bagus sekarang suratnya buat. Kalau ada tanah Bapak kira-kira agak luas, pastikan tanah ini besok sebelum Bapak meninggal. Kalau tak ada anak yang mau mengurusnya, daripada besok anak ini mendirikan suatu tempat yang bukan yang baik, didirikannya di situ membuat orang lalai, azan pun di masjid, perkumpulan di atas tanah Bapak ini dia buat perkumpulan orang yang tak sholat. Kira-kira tanah ini Bapak yang punya, Bapak sudah meninggal, Bapak tak pernah berpikir masalah tanah ini, masihlah anak nanti mendirikan suatu tempat yang tak baik. Kira-kira pertanyaannya, mengalir tak dosa itu ke kubur kita masing-masing? Yang punya tanah Pak, mengalir dari Allah. Maka hati-hati Pak, alangkah malangnya nasib orang tua yang mati-matian siap malam berjuang mengumpulkan harta dulu tahun 90-an di ujung batu ini, maka tanah yang dia miliki luas tapi tak sampai termanfaatkan oleh anak cucunya. Siapa yang lalai? Bukan anak, bukan cucunya. Yang lalai adalah dirinya sendiri. Tak pandai dia mengontrol harta yang dia dianugerahkan oleh Allah. Pastikan malam hari ini Pak, gunanya kita bersilaturahmi mendengarkan tausiah. Kalau ada tanah sepantak, 2 pantak yang masih kosong, maka wasiatkan kepada anak. Wahai anakku, kalaupun itu besok wariskan kepada kalian, jangan sekali-kali buat di situ tempat orang berkumpul yang tak mengingat Allah. Kalaupun tak bisa kalian buat di situ satu tempat majelis ilmu, paling tidak jangan buat di situ meja domino. Jangan buat di situ tempat orang main togel. Jangan buat mereka duduk-duduk ketika azan berkumandang. Intinya, jangan alirkan dosa dari tanah yang diwajibkan besok sama kalian. Begitu besarnya Pak, kalau rajin kita bersilaturahmi. Hati-hati Bapak yang punya tanah, saya mau ingatkan Pak begini ya. Batas-batas tanah hari ini, ujung batu semakin mahal harga tanah, tentu semakin mabuk orang kalau tak mau mendengarkan tausiah ceramah. Orang hari ini semakin mabuk dengan masalah dunia, tak ingat dia akan pulang ke akhirat besok. Padahal ancamannya jelas-jelas dalam hadis itu, orang yang merampas sejengkal tanah pun, maka besok yang sejengkal ini akan digali menjadi 7, dia akan kandungkan di atas pundak lehernya, dia akan bertanggung jawabkan itu pada mahsyar besok. Sejengkalnya Pak. Kalau sehektar Ustaz, 1 hektar kali 7 lapis. 2 hektar Ustaz, 2 hektar kali 7 lapis. Kami tak banyak-banyak Ustaz, 1 meter saja cuma. Digeser-geser balok daripada ruang kita. Digeser batas tanah kita. Karena tetangga tak mau melawan, tetangga tak mau ribut, dia mengalah saja. Maka demi Allah, orang yang menggeser batas tanah ini
maka rumah nanti akan ditempati anak cucunya, maka terus akan mengalirkan dosa jariah ke kuburnya. Berapa lama Pak Ustaz? Sampai kiamat dunia ini. Bapak yang tua hari ini Pak demi Allah, Bapak usahakan baguskan semua batas-batas tanah yang Bapak punya. Dari mana masuknya Pak Ustaz? Dari kalimat silaturahim dan kalau Bapak ambil tanah tetangga, putus silaturahim kalian. Kalau Bapak ambil hak tetangga, putus silaturahim kalian. Maka semua ini bersumber dari hubungan yang baik tadi. Maka jangan saling menzalimi. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah. Takkan masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Rahim, orang yang suka memutuskan silaturahim. Apa saja Pak Ustaz yang bisa memutuskan silaturahim itu? Banyak Pak. Di antaranya sering kita putus silaturahim gara-gara anak beranak, adik beradik, kakak berkakak, sanak famili, mohon maaf, tak hidup agama dalam hati mereka. Dari segi mana Pak Ustaz? Kalau hidup agama dalam hati mereka, hidup agama di rumah mereka, maka silaturahim akan terjaga. Karena silaturahim ini yang bisa melakukannya orang beriman. Kalau orang tak beriman, dia datang karena punya kepentingan. Orang tak beriman, dia baik karena punya maksud. Tapi orang beriman, itu yang terjamin tak ada tujuan apapun, dia rela, dia datang. Walaupun gerimis, tetap datang. Apa yang dia harapkan? Supaya besok ini menjadi kenangan yang baik di dunia. Pak, usahakan Pak. Jangan sampai Pak, kalau boleh kita tolong. Hendaknya luas ujung baju ini dari ujung baju timur sampai ke pematang kecil. Hendaknya luas ujung baju ini. Tapi berapa banyak orang hidup di ujung baju ini, setiap desa dan kelurahan ada saja musuhnya Pak. Ini bahaya. Ya. Usahakan dalam hidup ini ikuti petua kita dulu, orang tua kita dari rau-rau, apa mereka bilang sama kita Pak? Nah, besok kalau kau berangkat ujung batu merantau, maka amalnya sangat mudah. Ingat baik-baik ya nak, apa kata ayah mak kita dulu, atau kita dulu, nenek kita dulu, moyang kita dulu, termasuk saya dari Sumatera Utara, apa pesan yang terus berdiam dalam pikiran saya? Di samping kau nak menjadi orang jujur, tak cukup hanya sekedar jujur. Apalagi tambahan amalnya, harus kau masukkan ke dalam hatimu, satu musuhmu terlalu banyak, 1000 kawan temanmu terlalu sedikit. Ulang ya Pak. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Setelah saya pahami kalimat itu, betul juga rupanya. Kalau saya punya musuh satu saja di ujung batu ini Pak Simpang Ngasor, maka akan Allah sempitkan ujung batu di ujung saya. Paling tidak Simpang Ngasor itu Pak, tapi saya lewati. Karena asal saya lewati, selalu saya berpikir, kalau nggak dilemparnya kaca mobil, paling tidak nanti dipukulnya saya. Terpikir, khawatir. Itu baru satu musuh. Bagaimana kalau setiap desa ada musuhnya, di kelurahan ada musuhnya, luas terbentang nikmat yang diberikan Allah berupa alam semesta, tapi dengan banyaknya musuh demi Allah akan terasa sempit semua anugerah yang Allah titipkan. Mau berangkat ke tanah datar ada musuh, berangkat ke kilometer 4 ada musuh, berangkat ke Bintang ada musuh, ke Kota Lama ada musuh, ke Pendalian ada musuh. Di mana dia berputar? Rumahnya, kemudian tetangganya kiri kanan, hanya itu yang bisa dia. Coba bandingkan Pak dengan orang yang banyak kawan Pak. Mulai semenjak keluar mobilnya Hondanya dari garasi rumahnya, hampir tak pernah berhenti klakson dia dan klakson saudaranya yang terus menyapa, mengajak dia, wah tinggal dulu, bang tinggal dulu, ngopi kita dulu, sarapan kita dulu. Kenapa orang lain mau melambaikan tangan mengajak membunyikan klakson? Jawabnya adalah berarti kau dapatkan keberkahan hidupmu karena saudaramu menangkap engkau dalam rangka orang lain. Jadi perlu diuji juga mulai besok pagi. Berangkat dulu Bapak sampai di kilo 4 naik Honda lari-lari 20, jangan kencang, pelan-pelan. Pelan-pelan dulu Bapak naik Honda pakai masker, jangan pakai helm. Kalau pakai masker kan masih kenal orang. Kalau kita usah pakai masker dulu, taruh di bawah.
Supaya nanti jangan kena tilang kan begitu. Coba uji diri kita ini secara alami, naik Honda Bapak dulu, kemudian lari-lari 20 pelan-pelan. Berapakah orang yang mau menegur, menyapa, mengajak, melambai tangan sepanjang kilometer apa? Sampai di terminal balik lagi Bapak. Kira-kira Pak, meninggal kita besok, sedemikian pula lah orang yang akan kehilangan dengan diri kita. Dan jauh-jauhnya Pak. Jadi ilmunya tak susah-susahnya diamalkan Pak. Kenapa intinya harus datang lebih capek-capek bersilaturahim? Jawabnya adalah ini adalah perintah Allah. Dan ancaman Rasul takkan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kenapa? Jawabnya Pak. Orang yang tak mau bersilaturahim itu adalah orang yang sangat angkuh. Orang yang sangat sombong, orang yang tak butuh dengan bantuan orang. Dia pikir dengan keadaan dia hari ini, badannya sehat, duitnya banyak. Dia pikir bisa dia memberi orang banyak besok ketika dia berpulang ke hadapan Allah. Adakah orang kaya yang ketika mati dia gali kuburnya sendiri? Jawabnya tidak. Adakah orang yang hebat di ujung batu ini ketika dia meninggal, maka orang yang menyelamatkan dia bayar 100.000 per jiwa untuk menyelamatkan dia? Tak ada orang yang melakukan itu Pak. Maka apa target kita? Usahakan meninggal besok, maka orang-orang menyebut kebaikan kita di muka bumi ini Pak. Kalau bisa demi Allah Pak, dikenang orang kebaikan kita, bukan hanya setahun 2 tahun ya Pak. Dikenang orang kebaikan kita Pak, kalau bisa sampai 200 tahun belum juga kiamat dunia ini masih ada terus menyebut-nyebut kebaikan kita di dunia ini. Saya alumni dari Muhammadiyah Baru, berdiri pesantren itu Pak 1912, jauh-jauh sebelum merdeka Indonesia ini Pak. Nama pimpinannya adalah guru kita Mustafa Hussein Nasution. Beliau itu alumni dari Pangkal Al-Mutarrabah. Didirikannya pondok pesantren yang waktu saya alumni 2008 Pak, 12.000 jumlah siswa-siswi. Sekarang sudah hampir 15.000 lebih. Apa artinya? Sudah berapa puluh tahun Pak Ustadz meninggal almarhum, sudah lama sekali. Kalau dia meninggal semenjak mendirikan pesantren itu, katakanlah merdeka Indonesia tahun 45 Pak, kemerdekaan sekarang sudah 70 tahun lebih. Beliau sebelum merdeka beliau sudah wafat, sudah ratusan tahun dah beliau wafat. Apa yang dilakukan oleh orang hari ini, termasuk saya Pak, masih ada terpanggil hati, sudah berpuluh tahun bahkan besok lusa ke anak cucu masih tetap diziarahi orang makam Pak ke Baru sana. Di mana dia hari ini Pak? Sudah lama meninggal dunia. Apa yang dikenal orang? Ada satu tegak berdiri pondok pesantren yang melahirkan para generasi ulama, para ustaz, maka itu yang mengalir mahal. Kita tak bisa mungkin berbuat macam beliau almarhum Pak, tapi bisa dimulai dengan kebaikan yang kita punya. Lewat apa Pak Ustaz? Usahakan Pak, tak bisa membahagiakan orang lain di dunia ini Pak. Paling tidak jangan mencari musuh, jangan membuat masalah, jangan bercakap kasar, jangan cari-cari musuh. Kalau tak bisa kita punya kawan banyak, paling tidak jangan punya musuh. Inilah pentingnya Pak perkumpulan ini. Saya karena ini pemula, ini adalah pembukaan pengajian yang selama ini membentuk. Saya ingin kembali membuka cakrawala berpikir kita Pak. Penting tak silaturahmi? Rupanya Pak, penting sekali Pak. Jadi kalau saya sebut tadi Bang Suhaimi, semalam hari Ahad malamnya kami kumpul, malam ini ikut, besoknya ikut lagi, itu salah satu nilai dari keberkahan umur. Maka saya singgung tadi Pak, di mana ada perkumpulan orang baik, paling tidak sudah ada kita hadir di majelis ini. Berkumpul dengan orang baik, pasti orang baik ini yang besok akan juga termasuk menjadi saksi kebaikan di dunia. Jangan sampai Bapak sering di dunia ini sekali lagi berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik akan masing-masing dikumpulkan dengan barisannya masing-masing. Kalau dia pencuri di dunia ini, mohon maaf, pemabuk di dunia ini kumpul juga dengan pemabuk besok. Rajin mengaji di dunia ini, rajin ibadah ke masjid hari ini, maka juga akan kumpul dengan orang-orang yang soleh besok. Jadi Pak, jangan sampai sekali lagi
yang dikenal orang kita dalam kehidupan ini, orang yang malas bersilaturahim, orang yang tak suka datang berkumpul dengan yang baik, orang yang paling berat kakinya kalau diajak untuk bermusyawarah kumpul, ringankanlah. Kenapa bisa ringan? Dengan hati yang bersih. Kenapa kaki berat? Hati yang kotor. Kenapa semua ini mudah dilakukan? Berawal dari hati yang suci, dalam isinya adalah ikhlas. Jadi kalau Bapak terakhir saya sampaikan, punya kepentingan misi tertentu, kepentingan pribadi dia di organisasi ini, malam ini Bapak bentuk balik, besok demi Allah akan cepat juga Allah bubarkan. Tapi kalau Bapak ikhlas lillahi ta'ala ingin membangun persaudaraan, demi Allah akan dijaga Allah hati-hati orang beriman ini besok. Tapi sekali lagi kalau punya kepentingan pribadi, ingin menggiring supaya ini segala macam, ini dunia, maka siap-siap Pak. Beku dari besok lebih beku daripada tahun 2016 yang dulu. Yakinlah. Maka jangan sampai warnai ini dengan yang lain, ikhlas lillahi ta'ala. Kami berkumpul, ingin bertatap muka, bercengkrama, ingin saling tertawa, berbagi cerita, supaya Allah ridho sama kami. Itu diikhlaskan lillahi ta'ala, tak ada tujuan lain selain ingin menghubungkan kasih sayang karena kita jauh rantau kehidupan. Itu tujuan kita kumpul malam ini Pak. Tak ada kepentingan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak. Kalau terasa tak ada poin-poin yang perlu Bapak catat, ini hanya secara gambaran saya sampaikan supaya Bapak mulai besok, lusa, pertemuan tiap sekali sepekan atau sekali sebulan, intinya sampaikan pesan ini kepada kawan-kawan. Ini bukan suruhan ustaz, bukan suruhan pengurus, bukan ajakan dari para ulama, tapi langsung undangan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Dalam penyampaian pasti ada kesalahan, mohon ampun kepada Allah, dan kita tutup dengan doa di bawah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.